Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Dimanapun kita berada, Tuhan selalu baik bagi kita semua. Kembali kita sama-sama bersekutu dalam Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kita mau berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolong dalam setiap hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari yang datang rindu kepada Tuhan, katakan, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
lagi memuji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia darah. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia darah. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia darah. Lebih sungguh lagi katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ku terima anugerahnya. Kau ampuni kami Tuhan, Kau selamatkan kami Tuhan, dan bebaskanku. Kau ubah
mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang diantaranya. Mari kita sembah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sujud di altar Tuhan yang rindu akan haus janji Tuhan, mukjizat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Haleluya. Ucapkan syukurmu bahwa Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan, mukjizat terjadi. Haleluya. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kita bisa berkumpul, bertemu Tuhan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami ya Tuhan, Kau selalu melindungi kami Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam bangsa dan dunia kami Tuhan. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, jauhkan Tuhan hal-hal yang ingin mengganggu kami ya Tuhan. Tuhan, Kau patahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan, yang mampu Tuhan melawan segala yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kau lindungi kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Di tengah kondisi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang begitu dahsyat. Amin Bapak Ibu. Kita sambung dengan pujian, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku
dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan begitu ajaib dalam hidup kita. Kita sama-sama akan pujikan. Ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Bapa, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari kuasa apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berharap. Untuk itu Bapa, kalau sebentar kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian buat kami. Memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu.
Sehingga firman yang kami terima tidak pernah sia-sia. Firman itu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh membentuk hati kami. Dan firman-Mu Tuhan boleh senantiasa membawa kami tetap berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak saudara dalam Tuhan. Akhir-akhir ini kita masih disuguhi dengan berbagai berita yang tidak ada henti-hentinya tentang pandemi corona yang masih melanda negeri kita. Bahkan ada di beberapa daerah mulai diperlakukan yang namanya PSBB. Dan itu pun saya rasa memiliki dampak yang luar biasa. Dan di situ pun dibutuhkan yang namanya ketaatan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, bagaimana ketaatan itu benar-benar bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya sekedar berkata, ya saya mau taat? Tapi seberapa banyak kadang kita melihat orang-orang yang maaf disuruh taat masih belum bisa. Saudara kasih dalam Tuhan, ketaatan itu adalah harga yang mutlak untuk anak-anak Tuhan. Mungkin untuk mencapai suatu ketaatan itu kadang dibutuhkan tenaga yang ekstra. Saudara, kalau kita melihat di jalan-jalan banyak sekali rambu-rambu tentang larangan dan sebagainya. Tapi seberapa banyak dalam kehidupan kita bisa mentaati rambu-rambu yang jelas-jelas kelihatan. Kadang orang berpikir, gak ada yang jaga, gak ada polisi dan sebagainya. Bahkan ada juga yang bilang, rambu-rambu biasanya dipasang itu untuk dilanggar. Tetapi kembali lagi dalam kehidupan kita, taat dan tidak taat, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita mencikapi dalam kehidupan kita, adakah integritas dalam hidup kita? Apakah di dalam diri kita mau taat pada saat kita diawasi, atau mungkin pada saat kita di dalam mungkin di sebuah perusahaan kita diawasi dan sebagainya. Tetapi hendaklah bagaimana ketaatan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, ada dan tidak kita tetap melakukan yang namanya ketaatan. Bapak Saudara dalam Tuhan, kalau di dalam firman Tuhan bagaimana kita belajar untuk taat menjalani kebenaran firman. Karena firman itu menjadi bagian buat kita semuanya. Bagaimana di kehidupan kita belajar sedikit-sedikit untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-89, mulai yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-89, ayat yang ke-32. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, ayat berikutnya mengatakan, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Memang saudara dalam Tuhan, jujur kalau kita akui bahwa banyak orang Kristen yang tidak suka atau mungkin alergi jika mendengar khotbah tentang ketaatan. Karena kita berpikir kalau ketaatan itu pasti identik dengan larangan-larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, itu harus ini dan sebagainya. Dan itu
sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Yang kita langgar tentunya ada sanksi dan konsekuensi. Sama dalam kehidupan kita pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor dan sebagainya, kemudian kita melanggar rambu-rambu yang ada. Konsekuensinya apa? Ya mungkin kita ketilang. Kita ditangkap polisi dan sebagainya. Bahkan konsekuensi lagi kalau mungkin sudah tahu larangan hanya satu arah, kemudian kita sepi nggak ada kendaraan dan sebagainya, mungkin kita tetap jalan terus. Ya mungkin yang terjadi mungkin kita bisa kecelakaan dan sebagainya. Ada konsekuensinya. Sama juga dalam kehidupan kita pada saat firman Tuhan kita langgar, itu pun ada konsekuensinya. Maka firman Tuhan tadi dikatakan, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Bapak Saudara dalam Tuhan, di sini kita menyadari bahwa setiap pelanggaran itu dan ketidaktaatan itu pasti ada balasan yang setimpal. Jadi bagaimana di kehidupan kita, mari saat ini kita belajar untuk taat. Belajar untuk setia kepada Tuhan. Apalagi di tengah situasi dan kondisi saat ini, ayo kita jangan semakin kendor. Walaupun sekarang kita ibadah masih secara online di rumah masing-masing. Tapi bagaimana kita belajar taat untuk menjalani ibadah dengan benar, berdoa dengan benar. Kita bersekutu dengan Tuhan dengan benar. Disinilah bagaimana kita belajar untuk kita membangun mesbah keluarga kita masing-masing. Kita di dalam satu keluarga kita bisa bersekutu, bersehati, bersama-sama. Dan kita pun bisa berbuat juga untuk orang lain yang melalui doa-doa kita. Kita bisa mendoakan buat mereka yang saat ini mengalami musibah, mengalami yang namanya virus yang masih melanda negeri kita ini. Banyak mereka yang saat ini berjuang untuk kesembuhan. Bahkan kita melihat, kita mendengar dari berbagai media, para dokter, perawat, suster dan sebagainya. Ada berapa banyak mereka yang sudah meninggal. Jadi pengusaha dalam Tuhan, di sini dibutuhkan yang namanya ketaatan. Kalau saya ini pemerintah untuk memberikan kita, untuk mungkin yang masih di luar kota supaya jangan mudik, ayo belajar taat, jangan mudik. Kita tunda dulu mungkin untuk acara kumpul keluarga dan sebagainya. Mari kita belajar taat untuk kebaikan semua orang. Dan juga kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi bangsa dalam Tuhan, maka di sini biarlah kita tidak alergi dengan yang namanya khotbah tentang ketaatan. Karena itu akan membuat kita untuk kita semakin baik, semakin maju lagi. Jadi bangsa dalam Tuhan, jadi dalam kehidupan kita, jangan kita hanya suka dengan khotbah-khotbah yang berpenghasilan, kemenangan, kemudian mujizat, berkat dan sebagainya. Tetapi disinilah saat kita taat kepada Tuhan, setia kepada perintah-perintah Tuhan, maka disitulah kita akan menikmati setiap berkat, setiap janji Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kita semuanya. Jadi penguasa dalam Tuhan, jadi ketaatan itu adalah harga yang mutlak jika seorang ingin mengalami penggenapan janji Tuhan. Ketaatan itu ada harga mutlak untuk kita semuanya. Bagaimana kita belajar taat di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara dalam Tuhan, ketaatan itu bukan hanya sebatas larangan untuk melakukan sesuatu, atau mungkin keharusan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketaatan itu merupakan keseluruhan gaya hidup yang harus dimiliki setiap orang yang percaya. Biar itu menjadi gaya hidup kita. Belajar taat, belajar setia. Pemirsa dalam Tuhan, biarlah ketaatan itu sudah menjadi gaya hidup di dalam diri kita, yaitu belajar untuk melakukan firman Tuhan,
maka itu bukan menjadi lagi suatu beban di dalam kehidupan kita. Kalau orang tidak biasa melakukan kemudian belajar untuk taat, itu biasa menjadi satu beban. Tapi kembali lagi di sini, di tengah situasi ini banyak sekali pembelajaran yang baik yang dapat kita ambil. Kita belajar taat untuk keluar, kalau keluar pakai masker, ayo belajar taat pakai masker. Kita mungkin belajar taat, ya mungkin kalau kita sementara tidak boleh berdekatan, ya jangan bergerombol dulu, belajar taat. Kita juga belajar taat pada saat kita harus sering yang namanya cuci tangan. Dengan sabun dan air mengalir. Kalau itu sudah biasa kita lakukan, kita belajar taat, itu bukan jadi satu beban. Saya masih melihat banyak orang yang melakukan itu dengan setengah hati, setengah beban. Jadi rasanya kalau sekarang kita memasuki sebuah toko atau perkantoran sebagainya, mungkin kita di situ diharuskan untuk kita cuci tangan dulu. Ya mungkin di awal-awal kita rasanya kok terlalu lama sih, terlalu ribet dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah mulai membiasakan hal itu kita kerjakan, maka itu akan menjadi ketaatan buat kita. Dan itu bukan beban lagi. Tapi daripada sisi positifnya, itu pun bagus juga untuk kita. Jangan sering cuci tangan, memakai sabun, air mengalir sebagainya, membuat tangan kita semakin bersih. Jauh dari virus, jauh dari kuman. Jadi dari sesuatu yang sederhana, ayo kita belajar taat. Bapak Saudara Tuhan, jadi dalam hal ini, biarlah mari kita belajar, ketaatan itu menjadi gaya hidup kita. Jadi kalau kita keluar kita sudah enggak lupa lagi, ayo keluar, masker harus selalu ada. Mungkin saudara keluar kemana-mana bisa membawa hand sanitizer untuk dibawa. Kalau di situ udah ada tempat cuci tangan dan sebagainya, bisa pakai itu. Belajar taat. Bapak Saudara Tuhan. Jadi disinilah Tuhan memberikan perintah. Itu bukan tujuan untuk membebani kita. Perintah Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, itu biarlah bukan untuk menjadi beban di dalam hidup kita, tetapi biarlah itu boleh menjadi gaya hidup kita. Belajarlah kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi biarlah kita setahap demi setahap kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Jadi mohon saudara dalam Tuhan, disinilah pada saat kita bisa menjadi pelaku firman, maka penggenapan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau karyakan dalam kehidupan kita akan tergenapi di dalam pribadi kita masing-masing. Itu Bapak Saudara dalam Tuhan, biarlah firman itu janganlah menjadi beban di kehidupan kita. Setiap firman yang kita dengar, biar itu menjadikan sebuah pelita yang menerangi jalan kita. Memang ada kalanya pada saat kita membaca firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, memang kadang secara daging itu bertentangan dengan diri kita. Tetapi kalau kita lebih dominan dengan kedagingan kita, ya firman itu apa yang kita kerjakan itu rasanya berat, rasanya sulit. Tetapi kalau kita bisa melepaskan kedagingan kita, maka kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapak Saudara dalam Tuhan, disinilah kadang orang tidak bisa taat, orang tidak bisa menjalani ketaatan. Kenapa? Karena masih ada kesombongan di dalam diri mereka. Masih ada keakuan, masih ada ego mereka. Sudah banyak orang yang berkata, oh enggak apa-apa aku keluar sinilah. Aku masih sehat kok, aku enggak masalah, aku baik-baik saja. Mereka masih punya ego, kekerasan hati mereka. Disinilah kadang ego keras hati itu yang tidak bisa membuat kita taat. Jadi mohon saudara dalam Tuhan. Jadi disinilah biarlah kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan biarlah di situ supaya rencana Tuhan itu tergenapi. Yaitu kehidupan yang berlimpah di masa depan. Kenapa? Janji firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan itu penuh dengan harapan. Jadi mohon saudara dalam Tuhan. Jadi biarlah di sini kita percaya bahwa belajar untuk menjadi taat itu menjadi satu komitmen untuk kita.
Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Bapak saudara Tuhan, biarlah kita belajar hidup taat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan katakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Hidup di dalam Tuhan. Bila kita mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Walaupun di situasi kondisi saat ini. Tapi kita percaya bahwa saat kita hidup di dalam Tuhan, tetap pada realnya Tuhan, maka Tuhan terus akan memelihara dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mau saudara Tuhan, maka di sini mari kita sadari, akibat dari ketidaktaatan, kita akan gagal menikmati berkat-berkat yang sesungguhnya yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Karena kita tidak mau taat, kita tidak mau dengar-dengaran, maka di situ akan terjadi kegagalan buat kehidupan kita. Jadi Bapak saudara Tuhan, mari di sini kita belajar untuk melepaskan ego kita, untuk membuang kesombongan kita. Kita mau katakan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan biarlah hidup kita mau selaras dengan firman Tuhan. Jadi Bapak saudara Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini boleh memberkati kita. Firman Tuhan yang sederhana ini boleh mengingatkan kita, ayo kita untuk kita belajar taat. Untuk kita belajar maju di dalam Dia, maju di dalam Tuhan. Bersama-sama kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Jadi Bapak saudara Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita mengambil satu komitmen. Ini aku Tuhan. Ini mau katakan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni buat setiap kesombonganku. Ampuni Tuhan buat setiap keakuanku. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Puji nama Tuhan, bahwa saudara Tuhan, diberikan firman Tuhan saat pagi hari ini, yang boleh memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, dan kembali kita akan berdoa. Kita angkat satu pujian. Ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatimu. Tuhanku, bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu.
sama-sama katakan, ampuni kami. Ampuni semua kesombongan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni buat setiap kesombongan kami. Ampuni buat setiap keakuan kami Tuhan. Aku mendekat di hadapan katamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hatiku. Tuhanku, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Lebih dalam kita mau katakan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah rinduku. Haleluya, terima kasih.
Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak dengar-dengaran. Ampuni kami Tuhan kalau kami kurang taat. Ampuni Tuhan kalau masih ada kesombongan di dalam hidup kami. Masih ada keakuan yang kami miliki Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan janganlah Tuhan Kau meninggalkan kami. Tetapi biarlah Tuhan kami mau belajar untuk taat. Belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di tengah situasi kondisi saat ini Tuhan, dibutuhkan yang namanya ketaatan. Tuhan, kami menyadari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, keterbatasan yang kami miliki. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami menjalani kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan hanya pada saat kami diawasi, tapi biarlah Tuhan kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman di mana saat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan, banyak sekali berita yang masih kami dengar, yang menggetarkan hati kami. Betapa mereka Tuhan yang masih berjuang, yang saat ini mengalami sakit baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Mereka terbaring antara hidup dan mati. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Tuhan, kami juga mendengar baik cerita hati mereka, baik dari perawat, dari para medis. Mereka pun juga rindu untuk berkumpul dengan keluarga. Ada sampai berbulan-bulan tidak bisa pulang karena kondisi situasi saat ini. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Tuhan, kiranya Kau beri kekuatan, Kau beri kesabaran, bahkan Kau beri kesehatan. Dan biarlah kami semua mau belajar taat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Memberkati terus Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi semua di tangan kuasa-Mu. Dan bila firman yang kami dengar, itu senantiasa boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, Kau juga memberkati bangsa Indonesia ini. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia ini boleh dipulihkan. Dan kami tahu Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami, Kau mengasihi negeri kami Tuhan. Bahkan di berbagai negara Tuhan yang masih mengalami hal yang sama. Pandemi virus corona Tuhan yang masih melanda di dunia ini. Tuhan, kiranya Kau ampuni kami semua. Ampuni akan kehidupan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan biarlah kami bawa jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepadamu. Bila saat pagi hari ini Tuhan, Engkau menurunkan berkat atas kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan. Dan biarlah sampai hari ini Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menarik Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Bahkan kau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Kau akan terus naik, dia akan pernah turun. Dan kau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan segala yang baik akan dibuat berhasil dan beruntung. Bapak mengasihi dalam Tuhan, terimalah berkat, sukacita, dan damai sejahtera yang datang dari surga. Yang turun dari saat pagi hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.